Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal nutrigenomik dan diabetes tipe 2. Adapun anggota kelompoknya yaitu Gina Sani Almadani, Dianda Safira, Magdalena Ardil Ahmad, Iisis Niati Malia, dan Mutiara Anzani. Next. Pendahuluan. Diabetes adalah penyakit kronis progresif yang ditandai dengan hiperglikemia. Diabetes tipe 2 mewakili sekitar 90% hingga 95% dari semua kasus diabetes di Amerika Utara. Resistensi insulin atau IR ditandai dengan penurunan sensitivitas insulin pada jaringan target, yaitu hati, otot rangka, dan jaringan adiposa, dan oleh hiperinsulinemia kompensasi yang mengarah pada perkembangan T2D. Selanjutnya yaitu bagian isi, asam lemak transluminansia. Asam lemak trans atau TFA adalah asam lemak tak jenuh dengan setidaknya satu ikatan lengkap dengan konfigurasi trans. Ada dua sumber utama makanan TFA, yaitu yang terjadi secara alami pada daging dan produk susu sebagai hasil biohidrogenasi pada ruminansia atau RTFA, dan yang terbentuk melalui proses industri dan pemasakan atau ITFA. RTFA terutama terdiri dari asam transfasenik, asam transpalmitoleat, dan asam rumenat. Selanjutnya ada asam lemak trans, ruminan, resistensi insulin, dan diabetes tipe 2, serta mekanisme yang disarankan. Nomor 1 itu penurunan kandungan lemak hati. Ada beberapa mekanisme potensial yang dapat menjelaskan efek RTFA pada IR dan T2D. Efek asam transpalmitoleat dapat dimediasi oleh modulasi kandungan lemak hati. Asam transpalmitoleat mengurangi kandungan lemak hati dan meningkatkan sensitivitas insulin hati dan toleransi glukosa dengan merangsang beta oksidasi dan menghambat lipogenesis de novo di hati. Yang kedua ada aktivasi reseptor yang diaktifkan proliferator peroksisom. Sejumlah penelitian pada model manusia dan hewan telah menyarankan bahwa mekanisme potensial aksi RTFA pada IR dan T2D dimediasi melalui aksi peroksisom proliferator activate receptor atau PRRARS. Asam transfasenik adalah lingan kuat dari PAR gamma atau PPARC dan PPAR alfa yang bertindak sebagai aktivator transkripsi dari banyak gen yang terlibat dalam penyisalan insulin. Sebuah studi bahwa di pankreas manusia dan tikus telah menunjukkan bahwa asam transfaksinat meningkatkan sekresi insulin dan meningkatkan area sel beta, laju proliferasi, dan respon terhadap glukosa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa asam transfaksinat mempengaruhi jalur pensinyalan, cara yang mempromosikan replikasi sel beta, selain biosintesis dan sekresi insulin. Yang ketiga, ada modulasi keamanan inflamasi. Mekanisme aksi lain yang diusulkan adalah efek dari keadaan proinflamasi. Mengingat sitoksin proinflamasi merupakan predisposisi terhadap resistensi insulin atau IR, sebuah studi oleh Moloney et al. Mengusulkan bahwa efek
C9T11 CLA pada IR dimediasi oleh infiltrasi makrofag yang berkurang, keadaan inflamasi dan ekspresi. Sedangkan untuk T10C12 CLA, sebuah studi melaporkan bahwa ia mempromosikan infiltrasi makrofag dalam jaringan adiposa, sehingga menginduksi peradangan jaringan adiposa dan IR pada tikus C57BL6. Maka dari itu, isomer C9T11CLA tampaknya memiliki efek menguntungkan pada inflamasi dan IR, sementara T10C12CLA tampaknya memiliki efek negatif. Yang keempat, perubahan konsentrasi pada mikroRNA. Bidang yang ada dalam nutrisi adalah studi tentang mikroRNA atau miRNA. miRNA pada dasarnya adalah RNA untai tunggal non-kode pendek yang terlibat dalam pembungkaman gen pasca transkripsi. miRNA memblokir terjemahan RNA dengan mengikat mRNA tertentu yang sebagian besar terletak di daerah yang tidak diterjemahkan. Studi menunjukkan kemungkinan keterlibatan miRNA dalam perkembangan penyakit kardiovaskular, penyakit autoimun, kanker, dan T2D. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah studi mengenai T2D yang menunjukkan bahwa miRNA yang berada di pankreas mengatur eksositosis insulin yang menargetkan daerah yang tidak diterjemahkan sehingga menghambat sekresi insulin. Yang kelima ada pertimbangan metodologis yang dapat menjelaskan hasil pada heterogenitas. Dampak status kesehatan subjek. Hasil heterogenitas mengenai efek RTFA pada IR dan T2D dapat dijelaskan oleh beberapa masalah metodologis. Pertama, status kesehatan subjek dapat mempengaruhi respon terhadap suplementasi RTFA. Subjek dengan T2D atau pradiabetes memiliki lokus genetik dan konsentrasi miRNA yang terkait dengan T2D, yang mungkin mempengaruhi mereka untuk mendapat manfaat lebih dari suplementasi RTFA. Selanjutnya ada ukuran resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Pilihan variabel untuk mengukur IR dan T2D sangat penting. Sebagian besar penelitian hanya mempertimbangkan glukosa plasma puasa dan konsentrasi insulin untuk mengevaluasi efek RTFA pada homeostasis glukosa dan T2D. Yang terakhir, etnis dan genotip subjek dalam studi klinis. Ada perbedaan yang terkenal dalam prevalensi diabetes antara kelompok etnis. Perkembangan T2D adalah hasil interaksi antara faktor lingkungan, yaitu obesitas atau gaya hidup, dan faktor genetik. Latar belakang genetik suatu populasi kemungkinan akan mempengaruhi respon terhadap suplementasi RTFA. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa asupan RTFA juga dapat berinteraksi dengan resiko genetik diabetes pada parameter glikemik. Selanjutnya yaitu perbedaan penggunaan asam lemak trans ruminansia dalam diet atau suplemen. Hasil yang tidak konsisten dapat dijelaskan oleh perbedaan intervensi dari makanan dan bentuk suplemen. RTFA dapat bertindak dengan nutrisi susu lainnya untuk memberikan efek menguntungkan pada kesehatan. Yang cukup logis karena penelitian telah melaporkan efek menguntungkan dari konsumsi susu pada IR dan T2D. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak dari seluruh matriks produk susu untuk menjelaskan efek menguntungkan dari RTFA pada homeostatis glukosa. Next. Kesimpulannya, efek RTFA pada IR dan T2D tidak konsisten dalam studi klinis karena beberapa masalah metodologis. Di sisi lain, studi tikus dan sel membawa wawasan baru tentang jalur metabolisme
dan molekuler yang terlibat dalam efek RTFA pada homeostatis glukosa. Efek tersebut tampaknya dimediasi oleh beberapa mekanisme yang menjanjikan, termasuk penurunan kandungan lemak hati, aktivasi PPAR, dan penurunan peradangan. Tinjauan ini juga menyediakan mekanisme yang muncul, yaitu modulasi konsentrasi miRNA, yang mungkin bertanggung jawab atas efek menguntungkan RTFA pada IR dan T2D. Selain itu, beberapa pertimbangan metodologis berkontribusi terhadap variabilitas dalam menanggapi suplementasi RTFA. Studi selanjutnya harus fokus pada subjek dengan IR atau pradiabetes dan mempertimbangkan etnis, genotip, dan matriks makanan selain menggunakan metode standar emas untuk mengukur IR dan T2D. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.